Apa ini yang? Itu wifi biar sinyalnya kuat kalau lagi di jalan. Berarti nanti yang tutupannya itu ngelingkar gini ya, jadi aku jalan kita ya. Apanya? Yang awning masjid. Jadi kan biar aku jalan itu kan tertutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, pagi-pagi habis subuh biasa Pak Haji curhat. Pak Haji tuh nangis baru pulang dari garasi Pengging karena jemaahnya banyak. Jemaah banyak ya, hampir satu bis aja satu saf. Berarti kalau numplak 8 bis ya 8 saf. Waalaikumsalam. Belum yang perempuannya, yang ceweknya. Sampai di luar sholat ya Allah. Sampai luar. Halo Kang Enyon. Satu hadir. Assalamualaikum. Halo. Pak Haji itu nggak ngelihat dunia, sudah ngelihat akhirat. Fokus ke akhirat. Ini subuh Kang Bray. Iya Bah? Iya Yon. Kita lihatlah gedebuk. Kan ujung-ujungnya nggak akan dibawa mati. Kita rugi kalau kita punya harta nggak dimanfaatin buat ibadah. Ya Yon. Datangnya dari Allah, ya kan harta datangnya dari Allah. Waalaikumsalam. Kenapa? Harta itu kan dari Allah datangnya. Allah memberikan sesuatu itu ya harus ada timbal baliknya. Gitu. Timbal baliknya apa? Ya untuk membantu agama-agama Allah. Kan sekarang banyak orang eman-eman ya. Wah, saya kerja capek-capek kok dikasih-kasihkan. Apalagi buat bangun masjid lah. Karena mereka tidak sadar bahwa dunia ini hanya sandiwara. Dunia ini hanya sandiwara. Hidup yang sejati itu adalah hidup nanti di akhirat. Karena saat kita dibangkitkan dari alam kubur, ya, ditanya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita dimasukin ke dalam tanah, tidak ada lubang satu rambut pun loh, nggak ada lubang loh. Kayak apa gelapnya? Kita bisa membayangkan. Sekarang nggak jauh-jauh aja. Kita ini di dalam kamar dimatiin. Kalau enggak listrik mati aja, 5 menit aja. Wah, auto panik. Ini kita melihat kenyataan yang sekarang yang ada di dunia nih ya. 5 menit aja pasti pada ribut ya. Wah, listrik mati. Tolong, karena hidupin tolong. Gimana hidupin pakai genset atau ini baru 5 menit aja di rumah. Ya kan? Besok kita akan selama-lamanya di dalam kubur. Tidak akan kita bisa bangkit kembali, ya kan? Disitulah ya kita semua antara bejo, nasib dan tidak nasib. Kalau yang nasibnya baik, ya ibadah kita diterima sama Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Di situ gelap gulita di dalam kubur itu. Tapi barang siapa yang untuk ridhonya Gusti Allah di dalam kubur itu padang, padang. Dia nggak sadar. Orang-orang sekarang ini pada menang-menangan, apalagi yang hartanya banyak, sok-sokan sombong, ya kan? Semua pangkat, semua apa saja, semua kita tinggalkan, ya kan? Alhamdulillah, dapat kuliah subuh, Pak Haji sehat panjang umur. Kita lihat kita lihat sendiri kita kenyataan kita lah apa sih kita hidup ini, ya kan? Ya, kita hidup ini kan hanya nunggu kematian sebenarnya. Orang yang sekarang dalam kubur setelah dia tahu kenyataannya, tahu siksaannya Allah, dia berteriak, minta kembali dihidupkan lagi. Kena begitu. Tapi kan kaset. Ya kan? Kaset. Karena apa? Di saat dia hidup, dia lupa. Lupa dengan Al-Quran. Ya. Lupa dengan sedekah. Lupa dengan ibadah. Ya.
Makanya kita harus hati-hati. Barang siapa kita tertipu dengan dunia, berarti kita masuk golongannya setan. Tapi kalau kita tidak tertipu dengan dunia, ya, kita selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selamat kita. Amin. Saya selalu Abah Haji minta doanya biar saya punya keturunan. Apa nih? Iya, makanya hati-hati, jangan sembrono. Pokoknya kalau sama Allah udah ikutin aja. Saya bilang, kita hidup ini udah ada takdirnya, udah digariskan. Miskin dan kaya ini sudah diatur sama Allah. Orang yang hartanya banyak belum tentu jiwanya tenang. Orang yang tenang itu kelihatan hidupnya nggak gelisah, ibadahnya gampang, ya kan? Murah senyum, ya kan? Walaupun dia diganjar nggak punya loh, tapi hidupnya rukun, tentrem, ya, rumah tangganya tentrem. Biarpun kita ini makan nasi sama sambel, tapi kenapa dia bahagia? Dia senang ke masjid, ya itu orang-orang yang mendapat ridha Allah, yang kepenak. Ya. Banyak orang yang hartanya banyak, tapi hidupnya gelisah, ya kan? Kurang-kurang, ya kan? Selalu kekurangan. Selalu kekurangan. Istri satu masih kurang, ya nyari kepuasan sana, nggak ada yang puas. Waduh. Bener dah, nggak ada yang puas, bener. Seperti kita minum es nih, minum es itu, minuman es itu juga nyandu. Air dingin. Air dingin itu nyandu. Wah kurang, nggak pernah. Setelah dia minum es, mesti dia nambah lagi. Itu pun nggak ada puasnya. Makanya itu bisa kita merasakan. Kalau nggak percaya, sok rasain. Coba minum es, sampean. Mesti pengen minum lagi. Nggak akan berhenti. Ya, Itu ya. Iya, itu bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya, sekarang buktiin aja lah. Sekarang coba ambil minum es. Nanti kan pengen lagi. Belum habis, mesti ngambil lagi. Itu karena nyandu. Ya kan? Dalam minum es. Nah, minum air hangat aja. Sebenarnya tak kasih resep. Orang kalau kepengen sehat, puasa. Awet muda jam 3 malam mandi sholat. Sholat tahajud, sholat penutup tahajud, sholat witir. Habis itu qobliyah subuh, terus sholat subuh. Itu enak sebenarnya itu. Karena orang-orang yang ini aja, orang-orang mereka ini tidak yakin. Dia banyak orang Islam yang hatinya belum Islam. Banyak. Makanya kita harus sesuai. Orang Islam hatinya juga harus Islam. Orang Islam itu damai, enak kok sebenarnya. Kita sudah diajari sama Rasulullah, sudah diperjuangkan sama Kanjeng Nabi. Tinggal ngikutin tok, itu aja. Tinggal ngikutin. Tinggal lanjutin aja apa yang diajarkan sama Kanjeng Nabi. Mesti benernya. Orang yang yakin sama Allah, udahlah, kepenak hidupnya. Kan jangan ragu sama Allah, pada ragu. Yang Allah itu yang maha kaya kok. Ya, yang maha kaya. Ngakak ketika perbandingan es dengan tambah istri satu. Maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya kalau minum es itu nyandu kan, pengen terusan. Nah, kalau kita kadang-kadang dikasih istri satu aja belum bisa ngurus, udah pengen nambah lagi. Nah, maksudnya gitu loh. Ya kan, kita urus yang bagus keluarga, ya kan? Urus yang bagus keluarga, udah mampulah kita ngurus keluarga yang baik, ya kan? Boleh lagi kita nambah lagi satu lagi, nggak apa-apa. Tapi tujuannya juga untuk ibadah. Kan sekarang banyak orang yang istrinya banyak kan bukan niatnya untuk ibadah, nafsu niatnya. Pamer. Wah, aku nih pemuda nih, senang ngerangkul cewek cantik-cantik, sini ngerangkul cewek cantik-cantik. Saya bilang, ya satu aja belum bisa ngurus, mau nambah lagi. Ya berantakan lah, non. Bagaimana sih saya bilang?
Atuh, boy dengerin boy. Abah mau tanya hukumnya nikah lagi bagaimana, bah? Nikah lagi. Nikah lagi boleh, nggak apa-apa, ya kan? Kita Asal. juga dianjurkan bila perlu langsung 2. Tuh. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya 1 aja. Mampu itu udah berarti adil. Iya adil. Kalau uang 1.000 dibagi 500 itu bisa. Tapi katresnan itu dibagi nggak bakal bisa, Nyon. Sulit. Realitanya. Iya, itu kenyataannya kayak demikian. Emang gimana? Demikian kenyataannya. Iya. Makanya orang-orang yang bininya 2 itu kalau nggak adil, sengkleh di akhirat. Makanya besok kalau di akhirat tuh ada orang sengkleh, lo bininya berarti nggak adil lo. Nah. Ya kalau miring begini kan, jalannya miring di akhirat, wah lo ketahuan lo. Ya kan, nah makanya hati-hati. Ya, udah 1 diurus yang bagus, dilus-lus, ditresnani, dikasih sayangin, ya kan, dinafkahi yang baik, ya kan. Udah diajak yang bagus. Saya bilang, istri itu kan, perempuan itu kan gampang sebenarnya. Bagaimana suaminya kok? Bagaimana suaminya? Nah, kalau suaminya nggak bisa buat panutan, gimana mau istri kan bingung istrinya juga. Makanya jadi orang laki-laki itu berat sebenarnya bertanggung jawabnya kepada keluarga. Maka hati-hati, ya kan? Hati-hati. Ya. Setan itu selalu menggoda orang yang nggak iman, Yon. Orang yang iman. Kalau orang yang nggak iman, nggak mungkin digoda setan. Dia udah nggak iman kok ngapain dah? Orang yang nggak iman kan emang udah bolonnya dia. Tapi setan koncone. Setan ini selalu menggoda orang-orang yang iman, orang-orang yang mau berbuat baik, orang-orang yang selalu takwa kepada Allah, orang yang selalu takut kepada Allah. Setan ini selalu menggoda itu. Kalau orang yang nggak iman, udah bolokku besok kumpulin rokok, ya kan? Kumpul rokok. Iya. Nah, terus Abah tips sehat apa bah tiap hari puasa gimana caranya? Ya puasa itu sehat. Kanjeng Nabi kan yo ngendikan, pengen sehat kon poso. Oh, poso Nyon. Insya Allah. Ya orang-orang pada malas puasa gimana? Pengen awet muda, jam 3 mandi. Orang yang mandi jam 3, terus habis itu sholat. Subuh. Ya, Tahajud. sholat tahajud, sholat witir, tambah lagi sholat qobliyah subuh. Kalau masuk masjid ada tahiyatnya, ya tahiyat masjid, sholat subuh. Wah, nah, itu ya orang yang jam 3 mandi itu, 1 dikasih awet muda, kedua itu pikirannya jernih, kekuatan. Oh, itu kepercayaan. Jadi di tubuh kita itu sehatnya, di pikiran kita kuat kita. Ya orang-orang yang begitu ya malam dia ya jam 3 masih tidur, makanya orang-orang yang biasa bangun malam itu pilihan Allah. Bisa bangun itu ya? Siapa yang Jam 3 jam. ya jam 3 lah, jam 3 itu sehat ya. Bumi semakin tua banyak-banyak ibadah, setan-setan mendapat peliharaan. Sekarang Masya Allah, sholawat yang baca, yang banyak sholawatnya. Sholawat itu ya dibaca. Sholawat itu adalah menarik rezeki, memberikan kemudahan di saat kesulitan. Sholawat. Kalau pengen hidup yang bagus, ya sudahlah, saya bilang, jalankan perintah Allah, jauhin larangan Allah. Udah. Orang-orang sekarang ini baru punya harta sedikit aja daripada pamer, sombong ya. Tidak punya pangkat yang ini, bapaknya lagi jadi RT RW aja, lu tahu nggak gua ini RT? Anaknya, gua ini anak RT, orang lagi jadi RT aja udah. Makanya kesombongan itulah awal kehancuran. Dan juga Nyon, hati-hati kalau makan, jangan sekali-sekali makan haknya orang. Gitu. Orang yang makan barang haram ya, itu susah berat untuk ibadah. Apalagi nggak jelas. Darahnya kotor. Subhat. Ini karena apa? Darah itu orang yang makan barang yang haram itu membuat malas ibadah. Oh. Ya, malas ibadah. Makanya jangan sembrono ya. Hati-hati. Halo Pak Haji, salam dari Jambi. Gimana biar selalu istiqomah? Tergantung niat kita. Kita harus ada niat.
Kita tidak hanya untuk niat, tapi jalankan dari awal dipaksakan. Bangun pagi, Dipaksakan. mandi, Pakai jam beker dulu nih, paksakan. Nah, nanti kalau udah terbiasa, baru kita nih enak. Nggak bangun ada yang bangunin, malaikat itu bangunin. Sudah terbiasa. Dan juga kalau orang sregep sholat berjamaah itu mesti diterima. Karena apa? Walaupun dia sholatnya itu ibaratnya kurang bagus ya, tapi mesti diterima. Karena apa? Ada jamaah. Berjamaah. Karena apa? Itu berjamaah. Itu mesti diterima dan lipatannya 27. Makanya jangan biasakan sholat sendirian. Makanya Abah kenapa kalau setiap keluar kota suka bawa orang banyak? Nah ya itu kalau terus saya tidak mau ketinggalan berjamaah. Bawa Enyon, Pas Edi. Itu saya tidak mau ketinggalan sholat berjamaah karena saya sudah berpuluh-puluh tahun ya semenjak saya banyak pemasukan, alhamdulillah semenjak saya ketemu ya guru, ketemu Habib, para abaik, wali-wali Allah ya. Saya alhamdulillah disitulah saya. Dulu kan saya bonek. Apa tuh, Bah? Udah nakal. Oh, bonek. Udah nakal. Ya bonek itu udah nakal. Nakal bukan nakal apa, nakal karena kita keadaannya nggak punya, ya kan, kita jadinya kita ya kerja apa aja kita mau gitu loh. Tahun berapa tuh, Bah? Ya saya tahun berapa ya, saya waktu jualan es itu umur 7 tahun saya udah jualan es kan. Ya jualan es ke padi di sawah, aduh ya. Kita nggak tahu kayak begini, kita tuh nggak tahu. Ini hanya Allah aja, kemurahan dari Allah. Kita ini nggak tahu. Kita akan saya jadi bisa mimpin orang banyak kayak begini, kita ini nggak tahu semuanya. Nggak tahu ya, Pak ya? Nggak tahu. Esok hari kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi kita tetap ikhtiar, wajib ikhtiar. Berdoa, ikhtiar itu berdoa. Nggak boleh kita nggak berdoa, selalu memohon pertolongan Allah. Kalau saya kan selalu tak doain orang muslimin muslimat. Tiap saya sholat nggak akan ketinggalan muslimin muslimat itu. Tak doakan, termasuk karyawan, termasuk penumpang PO Haryanto, itu semua tak doain semua supaya hidupnya berkah. Ya. Pak Haji, salam dari Papua. Subhanallah, Pak. Serdadu Papua. Serasa lagi berhadapan dengan Pak Haji. Bagaimana soal Saasesino yang baru? Saasesino yang bertinggal? Ya belum. Ya bagus lah ya. Lumayan. Semua bagus ya. Kan? Salam kenal Bah dari Malang. Siap. Mulai puasa, program puasa dari tahun berapa berarti? Puasa apa namanya? Apa yang amalan apa? Amalannya apa aja? Puasa dari tahun berapa? Sholawat aja dibaca. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Itu aja dibaca, di mana aja dibaca dalam hati. Saya bilang, kita bisa masuk surga karena mendapat syafaatnya Rasulullah. Ya kalau kita mau ikutin apa kata-kata Kanjeng Nabi, pasti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, ya kan, sampai Kanjeng Rasulullah sampai ditimbali Allah, dari langit Sabtu sampai Sidratul Muntaha. Itu hanya membahas masalah sholat. Makanya saya bilang kita harus yakin. Kalau orang yang nggak yakin, masa Kanjeng Nabi sampai bisa naik langit jam 7 sampai naik lagi Sidratul Muntaha? Ya orang-orang karena nggak yakin, nggak iman gitu loh. Kalau orang iman pasti percaya. Ya buktinya batu sampai ngikutin waktu Isra Mi'raj, naik kan gembandul, padahal nggak ada talinya. Iya, batu. Kenapa batu itu bisa gembandul? Dan kita harus yakin itulah ditunjukkan suatu Allah, tunjukkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Yakin Allah itu maha benar. Saya bilang.
Apa setelah Kanjeng Nabi? Makanya setelah itu Kanjeng Nabi nangis begitu melihat di neraka dan surga. Ya, itu. Di neraka kok banyak perempuan? Karena perempuan jarang yang taat pada suaminya. Makanya Kanjeng Nabi nangis, non. Kenapa ternyata di neraka itu kok banyak perempuan? Perempuan jarang yang taat pada suaminya, suka buka aurat, ya kan? Suka pamer dada, pamer paha, pamer bokong, ya kan? Wah, ya ini hati-hati, saya bilang. Ngeri, non. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi wasiat umatku ojo do ninggal sholat, kondo sholat. Kenapa? Bahayanya orang meninggalkan sholat itu ngeri siksaannya. Benar. Jadi sama kita bersyukur loh diperjuangkan oleh Rasulullah dari sholat 5 waktu. 5 menit sih kita jamaah selesai, 10 menit nah wiridan 24 jam masuk diambil, kalau diambil 10 diambil kali 5 20 menit. Cuma 50 menit doang. Masuk kita masih berat, 25 menit masih kita masih berat, ya kan? Lihat. Menghentikan. Umatku ojo do ninggal sholat, kondo sholat. Lagi. Kanjeng Nabi itu tawani sama Allah nggak mau cuman minta apa? Minta putu-putuku kon nyintai. Oh. Kon cintai. Nek dosa bales besok aku sing bales. Nah, mulane cintai para abaib, ya kan? Cintai para abaib, cintai. Itu cucu Rasulullah, cintai, sayangi. Cinta, kalau kamu nggak bisa ngasih apa-apa, cinta aja, seneng, itu aja udah luar biasa. Wong cucu Rasulullah itu nggak boleh menerima zakat kok. Ya kita kasih hadiah kalau kita lebih. Oh, beliau belum bisa balas, nanti Kanjeng Nabi yang balas, ya, di akhirat, ya. Ketemu sama mimpian bantu putuku ya nih syafaat. Oh. Nah itu yang paling kita takutin, syafaat Rasul. Iya, syafaat nih. Ya orang kalau yang nggak percaya ya nggak bakal, apalagi kalau orang yang musuhin para abaib ya, ini nusewu nih ya, hati-hati nih Jos Sembrono ya. Hati-hati sama abaib, hati-hati. Itu putunya Kanjeng Nabi, hati-hati. Darahnya aja nggak boleh masuk neraka, darahnya, ya kan? Itu putunya Kanjeng Nabi. Jadi istimewa, beda dengan kita nyon. Kita ini nggak tahu besok ini bisa nguat jembatan Shiratal Mustaqim atau enggak, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kita besok ini kita bisa nggak kita nguat jembatan Shiratal Mustaqim. Yang rambut dibagi 7, Pak. Tajamnya kayak apa itu besok? Di bawah itu api neraka. Bisa nggak? Ya Allah. Ya kalau itu nangis, bener. Kalau pas sholat tahajud besok bisa nggak selamat? Ya Allah pasti. Ya Allah, bener kita selamat. Bisa nggak kita itu? Dan itu yakin pasti terjadi. Terjadi, nyon. Terjadi. Karena apa? Jembatan Shiratal Mustaqim itu tetap kita harus kita lewatin. Semua kita akan proses melewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Itu. Nggak ada yang nggak, semua. Dan semua akan digiring ke lorong maksar. Telanjang bulat di sana. Sengenge hasta itu sekilan. Kayak apa panasnya. Bumi ini udah sulap kayak jadi tembaga. Kita tidak akan bisa lepas kemana. Lari ke sana, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lagi yang bisa ngaupin kita kecuali kita untuk ridhonya Allah. Ya kalau pengen untuk ridhonya Allah, berbuatlah yang baik. Terbaik ini. Yang baik, berbuat. Benar. Akhirnya kita. Kalau udah kita bicara jembatan Shiratal Mustaqim, aduh, kita nggak tahu kita nih bagaimana kita caranya supaya bisa lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, tapi Allah Maha Besar. Kasih jalan orang-orang yang mampu, suruh berkorban.
ya, berkorban. Orang yang mampu. Kalau orang yang mampu kok nggak mau korban, ya, itu besok matinya disuruh milih dua, mati Yahudi atau mati Nasrani. Kalau nggak mau korban ya orang yang bagi yang mampu loh ya, dua-duanya nggak ada kita pilih. Ya, Apalagi orang yang mampu tidak mau haji, sama. Sama aja. Wah, miris lah kita hidup ini. Sebenarnya kita nih hidup ini, makanya hidup ini kayak sandiwara, ya kan? Siapa yang tidak, ya, yang tidak tertipu dengan dunia, ya, makanya setan itu selalu menggoda kita. Setan itu nggak boleh kita berbuat baik, ya, dirusak sama dia. Tapi orang-orang yang kenceng kekeh pendiriannya kepada Allah selamat. Aduh, ya Allah, ini saya tidak bisa membayangkan kan kita besok kita akan dibungkus kain putih, dimasukkan, ya, diiringi sama saudara-saudara kita, ya kan, dimasukkan ke dalam rumah yang kekal dan abadi 2 kali 1 meter paling panjang itu kan. Udah itu di dalamnya disempitin lagi, masih hanya pas seorang, ya, pas seorang, dimasukin lagi, masih ditutupin sama papan yang tidak bisa oka-oka, ya kan. Udah itu diurukin tanah, diurukin tanah nih. Udah itu diinjek-injek, tuh lihat tuh, pangkatmu apa, tetap aja diinjek-injek, hartamu banyak, tetap aja diinjek-injek, semua. Udah, ya kan, di saat kita sudah pada pulang, ya, orang-orang yang melayat, orang-orang yang mengiringi, orang yang mengantarkan, ya, sudah pada pulang, keluarga apa sekarang? Tinggal semua kan kita. Disitulah kita akan dibangkitkan. Ditanya dan tidak bisa bohong. Mulut kita disumpel. Semua akan bicara. Dari mulai mata, kaki, semua akan bicara. Apa yang dilakukan, kita bicara. Makanya ayo bareng-bareng saya nasihatin diri saya. Semoga hidup saya selalu manfaat buat orang banyak. Amin. Saya istiqomah bisa menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah untuk diri saya dan keluarga saya. Amin. Ya. Pak Haji kapan ke garasi Pengging memfoto bareng? Nah ini baru pulang dari Pengging. Ya. Ya. Kalau ya Mas ya. Ya kalau waktu kalau waktu Pak Haji di masjid ada jam-jam sholat, ya Pak. Ya. Mau dikurus sebenarnya Pengging. Terima kasih buat para pemirsa semua di hari Senin yang berangkat ikhtiar, mudah-mudahan Allah lancarin ikhtiarnya. Amin. Yang lagi ada sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang benar dari Allah, ya kalau salah mohon dimaafkan saya dan juga kita semua. Usikum wa yatuqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.